Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kali ini kita eh, ketemu dalam sesi bincang-bincang dengan Sang Guru ya. Jadi di tema kali ini saya mengajak salah satu dari alumni sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMA 1 Pangale, yang alumni kemarin bisa dikatakan alumni COVID ya, COVID-19, yang telah menamatkan studinya, kemudian bertarung ya di SBMPTN, dan saya bisa katakan beliau ini adalah sang penakluk. Jadi salah satu kampus terbaik di Indonesia Timur, yaitu kampus Universitas Hasanuddin. Beliau berhasil masuk melalui jalur SBMPTN yang sangat ketat di jurusan apa? Statistik. Oke, baik, kita kenalan saja langsung dengan sang penakluk kali ini. Uh, Bisa mungkin diceritakan sedikit tentang dirinya atau perkenalan singkat, silakan. Bisa. Perkenalkan, nama saya Bahar Dinaldi Jayanto, biasa dipanggil Bahar. Ya. Alamat saat ini di Desa Bunde Mamuju, angkatan 2020 atau biasa disebut dengan angkatan COVID-19. Saat ini menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin, Fakultas MIPA, jurusan Statistik. Ya. Jadi sebelumnya Anda waktu sekolah di SMA 1 Pangale, Anda jurusan IPA ya? Iya, memang jurusan IPA. Dan Anda sekarang termasuk mahasiswa baru ya, yang sedang menjalani masa pengenalan kampus ya, yang dulunya dikenal dengan ospek. Jadi saya panggil Bahar ya. Iya. Ya, ini sehari-harinya bisa dipanggil Bahar ya. Bahar. Nama lengkapnya Baharudin Aldi Jayanto. Ya. Oke, Mas Bahar ya, karena beliau juga termasuk orang Jawa ya. Orang Jawa yang lahir di Papua ya. Tapi ya asli Jawa. Baik, seperti kita ketahui, Anda kan lulus ya, lulus di Universitas Hasanuddin. Itu mungkin tidak mudah ya, tidak mudah. Ada mungkin informasi sedikit bagaimana istilahnya perbandingan antara yang mendaftar dan yang terima. Kalau kemarin pas SD kan berbeda dengan tahun lalu. Yeah. Kalau tahun lalu itu setelah UTBK kita mengetahui nilai yang kita peroleh ujian, dan kita baru mendaftar jurusan. Jadi lebih mudah melihat peluang. Kalau saat ini tuh mau dibilang lebih ketat. Kenapa? Karena kita belum ada bayangan nilai, apalagi kan tesnya kayak dirombak, dihilangkan dari TKA dan TPS-nya itu diubah modelnya. Jadi memilih jurusan itu seperti memberanikan diri saja. Ya, artinya ada suatu upaya untuk mengambil resiko ya. Iya, mengambil resiko. Tinggi resikonya. Tapi menurut informasi yang Anda dapatkan, memang statistik lumayan ketat ya persaingannya. Kalau data tahun lalu itu kuota dari Universitas Hasanuddin itu 50-an, sedangkan yang mendaftar itu sekitar 600-an. Jadi hanya sekitar 8-9% yang diterima. Ya. Berarti tingkat persaingannya ya begitu ketat ya. Oke, baik, Mas Bahar. Anda kan ini memang jurusan yang diinginkan ya. Berarti sebelumnya memang Anda punya ketertarikan ya terhadap jurusan statistik ya? Kalau ketertarikan itu muncul pas kelas 3. Awalnya mau ngambil matematika murni atau matematika terapan, cuman berpikir lagi mendingan ambil jurusan yang khususnya dibanding ambil umumnya yang mencakup satu lingkup matematika. Jadi saya ambil lebih khusus. Ya, artinya Anda berpikir bahwa ilmu matematika itu punya spesifikasi yang tersendiri ya. Artinya makanya Anda memilih untuk statistik. Mungkin waktu belajar juga pada materi statistik yang Anda tertarik pada lingkup statistik itu ya. Oke, baik. Terkait dengan Unhas ya, kan maksudnya statistik, Anda memang dari awal punya pemetaan. Kalau Universitas Hasanuddin sendiri bagaimana menurut Anda sehingga Anda memilih kampus itu di antara
berbagai macam kampus di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan bahkan di Indonesia. Kalau mengambil Universitas Hasanuddin itu karena di sisi lain kurang percaya diri mengambil di luar Sulawesi, yaitu di Jawa. Tapi Anda pernah mencoba ya? Pernah. Ya, artinya di pilihan Anda ini di selain UNAS ada juga ya kampus lain? Kalau di SNMPTN kemarin yang jalur undangan itu mengambil di Jawa, di IPB sama di UNM, cuman tidak lolos. Dan kalau di SB itu kan kita tidak melihat nilai rapor dan basic kita asalnya dari mana, dari sekolah apa, jadi kita tes itu bawa diri sendiri dan memperjuangkan dengan hasil ujian itu sendiri. Jadi karena kurang percaya diri dengan kemampuan, jadi mengambil hanya di Pulau Sulawesi, yakni Universitas Hasanuddin. Artinya Anda juga realistis ya? Ya, realistis. Berarti Anda punya perhitungan yang matang tentang pemetaan kekuatan dan jurusan yang akan dituju nantinya. Oke, baik, selanjutnya sejak awal kan terkait tadi saya sampaikan bahwa Anda berminat di matematika, kemudian spesifiknya adalah statistik. Sebenarnya cita-cita Anda dari awal sejak Anda mengenal tentang hidup ini, pasti Anda kan punya impian dari awal. Sebenarnya cita-cita Anda dari awal seperti apa, Mas? Kalau cita-cita dari awal sih sebenarnya mau jadi guru, cuman karena saat ini kan kalau dibilang kita mengambil jurusan pendidikan kan basicnya pasti hanya di pendidikan, maksudnya tujuan pekerjaannya itu hanya jadi guru. Oh ya, Anda melihat mungkin dari prospeknya, keluasannya nanti ya dituju, makanya Anda pilih statistik begitu. Ya. Dan memang dari dulu mau ambil di matematika dan sampai saat ini ingin jadi saintis sih sebenarnya. Iya, artinya dari awalnya tertarik untuk mendidik dunia pendidikan, tapi Anda melihat bahwa kenapa tidak kita melebarkan sayap ke bidang-bidang lain. Makanya Anda menganggap bahwa statistik ini jurusan yang bisa memediasi Anda untuk ke depan, seperti itu ya. Oke. Baik, selanjutnya terkait dengan pencapaian. Pasti kan sejak Anda bercita-cita pasti ada hal-hal yang Anda lakukan. Bisa mungkin di apa saja, misalnya juara-juara yang Anda pernah dapat, prestasi-prestasi yang menurut Anda itu bisa membanggakan. Itu bisa mungkin Mas Bar sampaikan kepada para penonton supaya adik-adik yang akan masuk itu bisa merasakan bahwa yang kita dapat sekarang ini bukan proses yang mudah ya. Oke, silakan. Kalau misalnya dibilang prestasi-prestasi itu sangat menentukan pada saat mengambil di SN, di jalur undangan. Kalau SB itu tidak lagi, karena kita kan kembali lagi mengikut pada nilai ujian kita. Nah, kalau prestasi atau kejuaraan yang pernah saya dapatkan itu waktu SD memang pernah ikut lomba olimpiade matematika, cuman tidak lolos. SMP free tidak ada yang mengikuti lomba-lomba. Di SMA itu yang hampir aktif, karena memang pada saat SMA kan saya berpikir mulai dari SD dan SMP itu kurang pengalaman lomba. Jadi jangan sampai nanti pada saat bersaing dengan yang di luar jadi kaku. Jadi mulai SMA mulai kelas 1 itu mengambil banyak kegiatan, mulai dari olimpiade, 4 pilar, dan pramuka kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dan OSN juga pernah ya? Ya. OSN, Olimpiade Sains ya? Kalau Olimpiade Sains itu pada tahun 2019 juara 3 di kabupaten, dan di provinsi sebagai finalis di provinsi. Dan beberapa kejuaraan lain yang non akademik seperti Duta Genre, para di Cinta Tanah Air yang berhasil juara 3, membawa hasil di Sulawesi Barat ya, Mas. Jadi Anda juara di provinsi Sulawesi Barat. Di provinsi bersama teman saya Fajri. Iya. Kalau Duta Genre sendiri, Anda sendiri adalah Duta Genre Kabupaten ya? Duta Genre Kabupaten jalur pendidikan 2019. Iya. Kabupaten Mamuju Tengah ya? Juara 1, dan di provinsi sebagai finalis. Jadi Anda ini sebenarnya selain aktif di akademik, Anda juga memperhatikan ekstrakurikuler Anda. Itu bisa dibuktikan dari adanya beberapa pencapaian yang Anda dapat dari ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah tadi kita bahas apa saja pencapaian ataupun prestasi Anda. Sekarang yang ingin saya tanyakan pada Anda bahwa sebenarnya ketika Anda mengidentifikasi diri Anda sama halnya dengan pemuda lain, pasti kita bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan ya. Bisa mungkin Anda sampaikan ke penonton sebenarnya
kelebihan apa saja yang menurut Anda yang bisa kita maksimalkan di diri kita? Itu mulai dari Anda. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Kalau dibilang kelebihan dalam hal ini adalah potensi ya. Ya. Kurang paham sih dengan diri sendiri. Ya. Tapi kalau teman-teman bilang atau yang saya perhatikan juga, saya lebih mudah memahami suatu materi yang diajarkan secara singkat. Maksudnya pada saat dijelaskan sesingkat itu saya bisa memahami. Tetapi kembali lagi, karena singkat jadi kadang gampang sekali lupa kalau misalnya dikasih jangka waktu yang lumayan lama. Oh ya, berarti maksudnya kalau ada yang disampaikan sama guru, daya tangkap Anda cepat, tetapi durasinya juga tidak terlalu lama. Ya, betul. Tapi kalau misalnya dibutuhkan dalam waktu yang singkat, bisa. Anda bisa ya, bisa dengan cepat. Makanya biasa kalau misalnya mendekati ujian itu H-1 baru biasa fokus belajar, karena memang kalau jauh-jauh hari itu hanya memperdalam materi saja. Gitu. Ya, berbekal kelebihan tadi, pastinya kan selama Anda menjalani proses pendidikan di SMA ya, pasti ada hal-hal yang menurut Anda itu baiknya diubah ke depan. Ya, itu untuk informasi juga kepada adik-adik Anda yang ingin kuliah bahwa sebenarnya pasti ada hal-hal yang disesali dan itu bisa diubah. Kira-kira menurut Anda apakah itu ada pada kehidupan Anda seperti itu? Tentu ada sih, setiap orang kan pasti punya hal yang harus diubah. Karena sejatinya kan manusia itu tidak sempurna, jadi bagaimana kita memperbaiki diri lagi. Kalau dari saya itu, saya memang akui saya itu kurang teliti di beberapa aspek, bahkan di bidang saya yang basicnya adalah matematika, itu terkadang saya sering melakukan kesalahan dalam tentang penjumlahan, perkalian dan sebagainya. Dan beberapa waktu itu saya pernah gagal dalam hal penginputan nilai pada saat jalur undangan. Makanya saat itu saya sangat sesal kenapa saya kurang teliti. Jadi makanya pada saat di SB waktu itu saya memang berulang-ulang kali mengulang pada saat belajar dan lain-lain, dengan harapan sih ketelitian bertambah begitu. Ya, artinya bahwa mungkin hal itu bagi orang lain sepele ya, tapi bagi maksudnya ketelitian itu akan berefek yang sangat besar, termasuk pada saat misalnya ada data yang penting itu salah input saja itu mengakibatkan bisa misalnya gagal atau tidak tercapai. Jadi itu mungkin yang istilahnya pesannya adalah Anda bisa menyampaikan kepada generasi-generasi yang masih muda ini bahwa jangan pernah menganggap sepele dan kurang teliti terhadap hal-hal yang menurut Anda mungkin itu kecil. Tapi contohnya hal yang mudah itu pada saat kita penginputan nilai, antara angka 95 dengan 85 itu bisa tertukar. Karena kalau di keyboard kan antara 9 dengan 8 kan berdampingan. Betul, ada keyboard ya. Antara 9 dengan 8 itu bisa. Jadi misalnya nilai kita 95, kita input 85 dan kita langsung input. Ada pesaing itu bisa menggeser kita ya. Betul Sekali. Artinya masih ada waktu 1 tahun bagi yang kelas 3 sekarang, teman-teman itu ini bisa jadi salah satu tips ya untuk supaya sukses juga seperti kabar. Dan juga jangan mempersiapkan jurusan pada saat mau mendaftar. Jauh-jauh hari sebelumnya memang harus dipersiapkan memang. Mau ambil jurusan apa, universitas apa, sudah harus memang ditentukan. Iya, artinya masa depan itu harus memang punya kita visioner ke depannya, gambaran. Kemudian pertanyaan ini mungkin terkait dengan pilihan hidup Anda sekarang. Anda memilih untuk bergelut di statistik ya, dalam hal ini bidang IPA, apa istilahnya, matematika ya, matematika. Bisa Anda mungkin berikan satu statement kepada para penonton bahwa apa yang menjadi hal dalam tanda kutip kuat ya, apa istilahnya membuat Anda yakin bahwa Anda akan kuat kuliah di sini. Ini kan pasti ada tantangan ke depan. Ya. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda akan kuat kuliah di statistik ini? Kalau masalah dibilang yakin, karena yang paling utama kan basic saya kan memang dari dulu hitungan. Dan memang mulai dari dulu minatnya memang di hitungan. Dan yang kedua itu semangat dari orang tua, saudara, karena melihat di saudara saya itu berkecimpung di beberapa bidang. Memang ada yang di akuntansi, ada di perikanan, dan masuk
dan saya pun juga mengambil jalur sesuai dengan minat dan bakat saya. Jadi saya yakin walaupun dengan tantangan seperti saat ini, saat pandemi kita dalam daring sangat susah memahami suatu materi, tapi tetap saya akan semangat dalam menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Iya, artinya bekal, dukungan, dan memang ini adalah passion Anda. Iya. Itu adalah kata kuncinya ya. Bahwa jangan pernah memilih untuk menjalani kehidupan di suatu bidang tanpa ada apa istilahnya passion ya. Betul. Tanpa ada jiwa atau soul di situ. Baik, Mas Bahar. Terkait dengan prospek ya ke depan. Sekarang kan kita realistis saja kan. Orang pilih suatu jurusan pasti berpikir bahwa welfare ya, dalam istilah bahasa Indonesia kesejahteraan. Betul. Ya, kesejahteraan. Maksudnya sejauh ini Anda mungkin sejak bulan 9 ini mungkin Anda sudah sedikit tahu informasi tentang prospek statistik ke depan ya. Poin yang ingin saya tanyakan bahwa apakah Anda yakin bahwa jurusan ini menjanjikan di masa depan? Kemudian kalau saya katakan bahwa prospek karirnya tidak bagus atau penghasilan lulusannya nggak besar, apakah Anda masih tertarik? Kan begini, kita juga harus realistis tentang kita kan menuntut pendidikan, mencari pekerjaan kan pastinya demi kita bagaimana kita akan melangsungkan kehidupan. Iya. Dalam hal ini adalah mencari uang. Iya. Dan kalau dibilang mengenai prospeknya, sejauh ini yang saya ketahui tentang jurusan saya itu sangat besar peluangnya, karena sudah bisa berkecimpung di beberapa bidang seperti asuransi, dan di Indonesia juga sudah ada Badan Pusat Statistik yang pada tahun ini itu sebagai tahun tahun di mana akan dilaksanakan pendataan. Jadi tahun sensus ya, ya, tahun 2020. Karena sensus itu kan per 10 tahun, jadi Ya. otomatis jika 2030 otomatis kan saya sudah lulus. Iya, itu artinya yang secara nyata kita lihat, belum hal-hal yang bisa saya tidak terduga ke depan. Iya. Dan kalau dibilang misalnya prospek kerjanya kurang, kembali lagi bagaimana kita tekun dan dalami, dan pastinya akan mengalir dengan rezeki itu sendiri. Iya. Poinnya adalah bahwa ketika kita memilih suatu bidang, fokus saja pada peningkatan kompetensi ya, peningkatan skill, persoalan kesejahteraan itu akan datang dengan sendirinya ya. Iya. Jadi ketika memang potensinya akan tinggi dalam tanda kutip, pasti Anda akan dicari ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah nanti kan Anda sudah selesai ini kan, kita anggap selesai kegiatan ospek online. Memang sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ini sekarang sudah kuliah ya? Ya, sudah berjalan seminggu. Kuliahnya. Jadi rata-rata daring semua ya? Semuanya Ya, daring. ya, kita anggap misalnya ini pandemi sampai akhir tahun, kemudian kampus akan dibuka ketika Anda sudah semester 2 ya. Itu adalah situasi terburuknya. Pastinya kan kalau sudah masuk dunia kampus, pasti kita akan bergaul dengan yang namanya, selain mata kuliah jurusan Anda sendiri, pasti akan Anda mengenal nantinya kan kegiatan, kalau di sekolah namanya ekskul ya. Ya. Kalau di kampus UKM, kalau nggak salah UKM. unit kegiatan mahasiswa ya. Apakah Anda tertarik? Maksudnya dari beberapa organisasi bakat dan minat di kampus, apakah ada yang Anda minati untuk masukin nantinya? Kalau yang minati sih tentu ada. Ya. Yang terutama itu di salah satu UKM yang saya minati di UNHAS itu KPI. KPI itu keilmuan dan penalaran ilmiah. Oh, ada ya? Ada. Dipaparkan kemarin waktu ospek kampus universitas ya? Pada saat ospek. Ya. Dan memang kalau melihat pemaparan dari pemateri pada saat itu, saya memang kan dari dulu pernah berkecimpung di bidang ilmiah, yaitu di lomba PCTA itu kan membuat karya ilmiah. Jadi memang dari dulu itu ada ketertarikan di ilmiah, jadi tentu mengambil UKM di KPI ini, dan juga mungkin mengambil beberapa UKM lagi seperti debat bahasa Inggris yang pastinya melatih bagaimana cara ngomong, terutama bahasa Inggris kita, dan mungkin mengambil BEM
atau organisasi yang di fakultas lainnya gitu. Artinya Anda berpikir bahwa kita masih butuh pengembangan skill Betul. yang lain ya, bukan hanya wilayah jurusan Anda dan kita saja sendiri. Jadi poinnya bahwa sosialisasi itu penting ya, bagaimana kita berinteraksi dengan di luar komunitas kita. Oke, selanjutnya kita sudah banyak berbicara tadi tentang bagaimana kiat masuk, tantangan, bahkan rencana ke depan. Saya ingin kembali menggali bahwa sebenarnya pasti kan setiap orang punya sosok ya, Betul. sosok yang menjadi inspirasi ya. Pasti kan banyak tokoh-tokoh besar ya bisa menjadi inspirasi Anda. Kalau Anda pribadi, siapa yang menjadi sosok inspirasi Anda? Kalau dari sosok inspirasi tokoh besar ya, ini Bisa sembarang siapapun itu. kalau yang utama sih pasti orang tua, terutama Iya. ibu saya yang selalu mendukung gitu. Iya. Dan kalau misalnya tokoh inspirasi itu yang utama Bapak almarhum Habibie. Iya. Kenapa? Karena dari kalau kita lihat sejarah dia kan mulai dari ya sekolah selalu apa ya, banyak tantangan, mulai dari sekolah di Indonesia sampai di luar negeri dia kan banyak kegagalan, tetapi dia tidak menyerah. Bahkan bagaimana ia membuat kegagalan itu sebagai pembelajaran yang mengakibatkan sekarang dia kan sangat terkenal sebagai profesor di Indonesia. Iya. Artinya sosok seperti almarhum B.J. Habibie ya, itu menginspirasi Anda dilihat dari kegigihannya ya, Yap. dari sosok pantang menyerah. Kemudian ini yang terakhir ya, bahwa ini kan masa pandemi kan, pasti banyak waktu luang ya. Ya. Beda dengan maksudnya ketika saya waktu kuliah dulu pasti kan langsung terjun ke kampus, banyak aktivitas, kalaupun tidak di ekskul ya berolahraga dan sebagainya. Kalau Anda sendiri Mas, sekarang waktu luang Anda apa yang Anda gunakan untuk apa waktu luang Anda? Kalau sekarang sih waktu luang itu sedikit sekali. Ya. Kenapa? Karena kan metode pembelajaran kan pasti saat ini dirombak. Ya. Dari yang semula tatap muka jadi daring itu dirombak. Salah satunya itu setiap materi kita membuat resume, dan pastinya selalu lebih banyak tugas dibanding pembelajaran, karena pastinya kan terdapat daerah-daerah yang susah jaringan. Ya. Dan biasa kalau akhir pekan itu ya paling menghabiskan waktu seperti nonton anime dan bermain game. Ya. Artinya model kuliah sekarang itu kan tadi Anda bahas jaringan, pasti kan memakai kuota ya. Ya. Sekarang kan baru-baru ini kan akan diwacanakan akan ada bantuan kuota ya, tapi itu belum ya, belum Belum. ada. Jadi masih menunggu seperti itu. Kalau sejauh ini kan kami dari mahasiswa baru juga dapat informasi tentang penginputan data, Ya. dan kebetulan saya juga sudah input data, cuman belum ada kepastian tentang kapan Ya. atau jadikah kita dapat bantuan kota ini sendiri. Iya, kuotanya sendiri ya. Nah ini sebagai closing, mungkin Kak Bahar itu punya semacam quotes, ya, semacam kata-kata bijak untuk para adik-adik yang ingin juga melanjutkan pendidikannya nanti, ya, supaya menginspirasi. Kira-kira seperti apa itu, Kak Bahar? Kalau dari saya sih jangan menyepelekan hal yang kecil, karena kalau hal kecil itu bertumpuk-tumpuk kan pasti jadi akan besar. Iya, intinya bahwa jangan pernah langsung mau instan ya, Ya. bahwa hal-hal yang besar itu dibangun dari Yang hal kecil. Seperti dengan pepatah Cina kuno ya, bahwa bangunan berapa tingkat pun itu pasti dimulai dari batu bata pertama ya, Dan seperti pasti itu. akan Iya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya ya, dengan Siap. kesibukannya yang sangat luar biasa. Sebagai informasi, Kak Bahar juga ini sebenarnya adalah seorang wirausahaan, ya, wirausahaan muda yang bergerak di bidang kuliner ya. 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 Jadi beliau memang sangat semangat, seperti tadi sosok inspirasi yang beliau katakan, Bapak Habibie. Semangat itulah yang membuat Bahar bisa bertahan sampai titik ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa. Mungkin Anda sudah sarjana atau sudah
punya perusahaan atau bahkan menjadi kepala dinas BPS, ya itu kan Insya tidak menutup kemungkinan siapapun ya. Hari ini mungkin kita masih mahasiswa, seperti kata bijak bahwa young today, leader tomorrow. Ya. Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.